Halo sahabat Optima, balik lagi bersama kami di Potrehab by Optima. Bersama saya Ayus Darusman. Dan saya Tri Joko. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Optima Rehab Home Care, silahkan klik tombol subscribe. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan layanan dari kami, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan buat teman-teman yang ingin meningkatkan edukasi di masyarakat, silahkan share video kita ya. Baik. Oke. Baik Mas Ayus, untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai dampak kognitif pada pasien pasca stroke nih Mas. Nah, kali ini kita ingin membahas mengenai motor learning dan juga neuroplastisitas Mas. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum nonton videonya, nanti silahkan cek di ini ya, beranda video kita ya. Baik, oke Mas. Nah, menjadi sangat penting Mas untuk motor learning dan juga neuroplastisitas di dalam pemulihan pasien-pasien neurologi yang khususnya terjadi kerusakan di otak nih Mas. Iya, betul. Gitu. Baik, nah untuk yang pertama kita coba membahas mengenai motor learning dulu Mas. Apa itu deskripsi dari motor learning, kemudian apa tahapan-tahapannya, nah nanti kita coba bahas satu persatu. Iya, jadi memang motor learning ini satu komponen yang sangat penting untuk pemulihan pasca stroke, karena memang sampai saat ini belum ada metode pendekatan yang sebaik belajar. Iya. Gitu. Jadi dalam semua penelitian untuk remodeling otak yang efektif untuk pasien pasca stroke adalah learning atau belajar. Pembelajaran ulang ya Mas. Iya, pembelajaran ulang. Jadi kalau dari definisinya, motor learning ini merupakan serangkaian proses latihan atau serangkaian proses yang terjadi di dalam otak melalui latihan atau pengalaman yang dapat membentuk sebuah gerakan yang lebih terampil dan ini bersifat permanen. Oke, itu jadi motor learning ini bersifat permanen ya Mas? Iya. Oke. Nah, kemudian apa nih Mas tahapan-tahapan dari motor learning tersebut? Iya, jadi tahapan yang terjadi dalam motor learning ini ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap kognitif. Kemudian yang kedua tahap asosiasi. Ya. Dan yang ketiga adalah tahap otomatis. Tahap otomatis. Jadi ada kognitif, asosiasi dan juga otomatis. Nah, mungkin Mas Ayus bisa mendeskripsikan satu persatu supaya teman-teman juga memahami. Boleh. Dan kalau apabila nanti teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya juga bisa nulis di kolom komentar. Ya. Baik. Oke, jadi yang pertama dulu adalah tahap kognitif. Nah, di sini di dalam tahap kognitif ini pasien ini kita paksa untuk mencoba sebuah gerakan yang baru. Begitu. Jadi di dalam tahap kognitif ini pasien membutuhkan instruksi yang spesifik, kemudian fokus yang penuh. Dan juga fokus yang penuh. Jadi masih membutuhkan instruksi yang lebih ya Mas ya? Instruksi yang lebih banyak dan juga membutuhkan fokus yang penuh. Mungkin karena memang tahapan dari kognitif ini pasien itu atau plastisitas atau memori di otaknya itu belum memahami gerakan tersebut ya Mas, makanya membutuhkan konsentrasi yang banyak, kemudian instruksi yang banyak juga. Baik. Benar. Jadi contohnya begini, misal pasien kita perintahkan untuk menekuk siku. Nah, saat mungkin awalnya kita berikan contoh dulu, gerakannya seperti ini. Nah, setelah itu dicoba sendiri gerakannya.
ayo tekuk, 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 tekuk. Atau dan ini yang lebih yang lebih efektif adalah menggunakan aktivitas yang real. Jadi contohnya begini, ambil sebuah benda di depan si pasien supaya terjadi gerakan reaching atau meraih begitu. Jadi kita instruksikan untuk meraih benda tersebut, tapi sambil kita bantu dulu. Dibantu. Iya, untuk mendapatkan feedback sensorinya dulu. Oh, baik. Begitu. Jadi caranya begini loh, gerakannya, strateginya begini. Dan ini pasien harus fokus, harus aktif. Oh, gitu. Jangan kita yang gerakin. Baik. Gitu. Jadi pasien yang bergerak walaupun kekuatannya mungkin masih minimal ya, tapi sebaiknya pasien memang harus aktif. Baik. Oh, jadi teman-teman mungkin bisa saya simpulkan kalau dalam kognitif ini biasanya memang pasien belum muncul gerakannya ya, Mas. Iya. Biasanya belum muncul gerakannya ataupun baru sedikit sekali dalam bergerak, makanya masih membutuhkan instruksi yang penuh, terus kemudian fokus yang penuh juga supaya pasien itu betul-betul fokus dalam melakukan aktivitas itu. Iya, tapi pernah juga sih saya mengalami sebetulnya secara kekuatan otot itu bagus, tapi si pasien kayak bingung gerakannya itu seperti apa. Nah, bisa juga seperti itu. Ada juga yang kayak jadi nggak selamanya kekuatannya menurun atau kekuatannya minim sehingga pasien tidak bisa melakukan, tapi ada juga yang kekuatannya bagus tapi pasien tidak bisa melakukan. Gitu karena pengalamannya belum banyak. Nah, jadi mungkin itu buat pengalaman teman-teman juga ya. Iya. Ini baik. Kemudian yang kedua nih Mas, tahapan asosiasi Mas. Ya, jadi di tahap asosiasi ini pasien sudah bisa bergerak untuk melakukan sebuah aktivitas, tetapi rekrutmen ototnya masih terlalu banyak. Jadi banyak gerakan-gerakan kita biasa menyebut namanya gerakan kompensasi. Yang harusnya kalau misal meraih tinggal ya bergerak seperti ini kan mudah ya, effortless gitu. Tapi di tahap asosiasi ini si pasien masih melakukan manuver yang itu mungkin membutuhkan usaha yang cukup berat, yang lebih gitu. Baik. Karena selektif gerakannya masih belum muncul. Baik. Jadi di tahap asosiasi ini memang pasien sudah bisa melakukan gerakan tersebut, tapi belum halus ya Mas ya. Ya belum halus dan juga gerakannya masih membutuhkan banyak kompensasi tadi. Oke, mungkin sudah cukup jelas kali ya Mas ya. Iya, dan ya ini sering terjadi kan kalau di tahap asosiasi ini banyak pasien yang kalau misal ngambil benda itu kayak begini. Jarang yang seperti ini. Baik. Kebanyakan kan yang seperti ini. Baik, itu tahap asosiasi. Iya. Dan yang ketiga ini adalah tahap otomatis. Nah, di tahap otomatis ini gerakan sudah lebih halus dan sudah lebih selektif dan pasien sudah memahami strategi aktivitasnya itu bagaimana. Begitu. Jadi si terapis itu tinggal menginstruksikan, mungkin hanya diberikan arahan-arahan kecil dan nanti pasien akan bergerak dengan sendirinya. Jadi tahapan dari otomatis ini kemampuannya lebih tinggi lagi. Jadi pasien sudah bisa, contohnya bisa ngambil barang di depan, bisa makan, bisa minum gitu ya Mas. Iya. Dan ya itu tadi pasien sudah tahu strateginya bagaimana caranya makan, bagaimana caranya mengambil, menaruh benda di atas gitu. Pasien sudah tahu. Mas. Gitu. Sekarang dalam mau mencapai yang tadi nih Mas, dari tahapan kognitif, kemudian ke asosiasi, kemudian berkembang ke otomatis, pasti dibutuhkan prinsip-prinsip Mas. Apa sih yang mempengaruhi supaya pasien itu bisa terus meningkat gitu loh Mas? Nah, prinsip dari motor learning ini ada 4. Yang pertama adalah latihan yang berulang. Kemudian yang kedua feedback sensorik dan motorik.
Dan yang ketiga adalah motivasi dan keterlibatan pasien. Yang keempat konteks lingkungan latihan. Baik. Begitu. Oke, saya ulangi ya Mas. Yang pertama adalah latihan berulang, kemudian kedua adalah feedback sensoris motoris, yang ketiga adalah motivasi dan juga keterlibatan pasien, yang keempat adalah konteks lingkungan dari pasien. Mungkin kita bisa bahas satu persatu ya Mas ya. Betul. Oke, jadi yang pertama adalah kan tadi latihan berulang ya. Kenapa kok latihan berulang ini menjadi prinsip utama dari motor learning? Jadi saat kita memberikan latihan yang berulang-ulang kepada pasien, latihan ini akan menstimulasi terjadinya neuroplastisitas dari otak. Neuroplastisitas otak. Iya, betul. Jadi mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar apa itu plastisitas otak. Jadi umpamanya begini, plastisitas otak itu adalah kemampuan otak dalam menggantikan tugas dari sel otak yang rusak. Baik. Begitu. Akibat dari kerusakan atau cedera. Iya, jadi kalau misal ada sebuah pohon nih ya, ada sebuah pohon yang rindang, kemudian terkena tersambar petir, kemudian dahannya itu patah atau terbakar. Nah, ini nanti di dahan yang patah itu akan muncul dahan-dahan baru. Nah, itu prinsip dari neuroplastisitas. Begitu. Dan di neuroplastisitas ini itu ada terjadi 3 hal. Yang pertama itu namanya angiogenesis. Kemudian yang kedua neurogenesis. Neurogenesis. Dan yang ketiga sinaptogenesis. Mungkin teman-teman tidak usah menghafal itu ya. Ya, tapi teman-teman juga mungkin harus paham juga ya, karena kan ini kayak berkaitan terhadap keberhasilan dari motor learning. Kalau mau ingin saya jabarkan lebih jauh lagi, jadi kalau angiogenesis ini adalah pertumbuhan dari pembuluh darah yang baru di otak. Kemudian kalau neurogenesis adalah pertumbuhan sel saraf yang baru di otak. Kalau sinaptogenesis adalah pertumbuhan hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Baik. Begitu. Jadi yang ketiga itu tadi yang pertama pertumbuhan pembuluh darah, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan dari saraf tersebut. Betul. Yang ketiga adalah pertumbuhan dari rangkaian hubungan dari persinaps gitu ya. Iya, antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Dan ternyata teman-teman, ketiga hal ini ditentukan dari latihan yang akan dilakukan oleh si pasien. Kalau latihannya itu spesifik, kemudian bertujuan, nah neuroplastisitas yang terjadi ini lebih baik. Ya, ketimbang yang tidak melakukan sebuah latihan. Jadi begini, di otak itu walaupun kita tidak melakukan sebuah latihan, recovery otak itu pasti terjadi. Gitu. Cuman penentuan keberhasilannya itu si pasien melakukan latihan atau tidak melakukan latihan. Kalau si pasien melakukan latihan, plastisitasnya akan lebih baik ketimbang yang tidak melakukan latihan. Baik, jadi di sini kesimpulannya adalah latihan ini menjadi sangat penting dalam perkembangan kondisi dari pasien tersebut ya Mas. Betul. Jadi apabila teman-teman ataupun keluarganya terkena stroke ataupun cedera kepala, baiknya memang latihan, karena latihan itu menjadi bukan obat utama, tapi yang paling penting ya Mas ya dalam pemulihan kondisi otak tersebut. Betul. Nah, prinsip yang kedua adalah feedback sensori dan motorik. Nah, kenapa kok sensorik dan motorik ini penting? Karena ini juga menstimulasi
plastisitas otak tadi. Iya. Begitu. Kalau saat melakukan latihan, input sensorisnya bagus, kemudian output motorisnya bagus, maka perkembangan di dalam otak akan menjadi maksimal. Iya. Begitu. Jadi dalam perkembangan atau pemulihan otak itu sangat sekali membutuhkan input sensoris dan Iya. juga output dari motorik tersebut ya, Mas. Betul. Kemudian prinsip yang ketiga adalah motivasi dan keterlibatan pasien. Iya. Nah, ini penting sekali Iya. karena dalam proses berlatih atau dalam proses belajar gerakan motorik itu pasien harus bersifat aktif, tidak boleh pasif. Iya. Begitu. Dan itu menjadi hal yang sangat penting karena apabila pasien itu mengalami demotivasi ataupun nggak ada motivasi, kemudian pasien kasarnya tidak mau ngapa-ngapain ya Mas, itu juga pasti perkembangannya tidak akan bagus seperti yang memang pasien mempunyai motivasi yang tinggi. Iya, dan ini juga ditentukan oleh si terapisnya nih. Apakah terapisnya itu bisa membangkitkan motivasi dari pasien atau tidak. Jadi ini terapisnya ya Mas ya. Iya, dan mungkin ini ya, kita harus mengurangi yang namanya gerakan pasif. Latihan yang bersifat pasif itu harus kita kurangi. Karena ya memang sih, walaupun kita memberikan gerakan pasif, plastisitas itu akan terjadi, tetapi tidak akan maksimal. Iya. Begitu. Ya, jadi sebetulnya kalau misalkan kita bergerak pasif itu sebetulnya tetap ada plastisitas ya Mas. Iya. Tapi tidak sebaik apabila memang pasien itu aktif dan mempunyai motivasi yang cukup tinggi. Jadi penting untuk dicatat ya Mas ya. Jadi betul. Oke. Nah, kemudian yang prinsip yang keempat adalah membuat lingkungan untuk latihan ini lebih efektif. Jadi konteks lingkungan saat latihan harus kita set itu seperti aktivitas yang real. Oh baik. Begitu. Baik. Jadi sebaiknya pasien itu memang dikembalikan ke aktivitas yang sebelum pasien itu sakit ya Mas ya? Begini sih, jadi misal kita ingin memberikan sebuah latihan yang spesifik, contohnya makan. Iya. Makan buah lah gitu. Ya latihannya harus menggunakan buah yang mau dimakan. Betul. Gitu, bukan yang bersifat simulasi gitu. Tapi memang ya mungkin bisa juga sih kalau menggunakan sarana pengganti, tapi alangkah lebih baiknya kalau langsung ke aktivitas yang nyata. Iya. Begitu. Jadi kalau misalkan pas saya ambil contoh ya Mas ya, kalau misalkan kita mau makan buah seperti tadi, kalau misalkan tidak bisa, terapis bisa membantu mengarahkan. Betul. Dari cara nusuk buahnya, kemudian mengarahkan ke mulutnya. Betul. Dan apabila itu menjadi objek yang real, itu akan lebih bagus ya. Betul. Oke. Nah, itu. Baik Mas. Nah, kemudian dari prinsip-prinsip tadi Mas, kita membutuhkan program nih Mas. Kita membutuhkan program apa sih Mas? Program yang bagus, tips apa program yang tepat dalam melatih pasien ini nih Mas? Iya. Nah ini tugas kita ya sebagai terapis ya. Jadi dalam motor learning kita yang pertama ya program yang harus kita buat itu harus melalui 6 tahapan atau 6 hal. Jadi yang pertama dalam membuat program kita harus identifikasi dulu komponen apa yang hilang. Oke. Begitu. Itu yang pertama. Misal kayak contohnya gerakan meraih ya. Kalau dalam gerakan meraih itu pasien tuh gerakannya seperti apa sih? Harus kita lihat dulu, kita analisa dulu. Kemudian apa yang hilang dari
dari gerakan tersebut. Begitu. Apakah dari posturnya atau kontrol posturalnya atau dari core stability-nya begitu. Bisa juga dari atau dari grasping-nya, dari sensorisnya juga dari bisa. sensorisnya. Nah, itu harus kita analisa. Iya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita identifikasi komponen apa yang menjadi esensial dari sebuah aktivitas, itu kita latih menggunakan tugas yang spesifik. Begitu. Jadi latihannya berbasis tugas yang spesifik, ya, yang seperti yang tadi kita contohkan. Adalah gerakan meraih sebuah benda, dan benda ini kan ada berbagai macam bentuk. Nah, itu harus spesifik juga. Jadi misal bentuk bola, tangannya kan harus begini, tapi kalau bentuknya kotak berarti tangannya harus begini, begitu. Betul. Jadi itu harus spesifik. Iya, jadi spesifik itu menggunakan tugas yang spesifik itu menjadi poin penting ya Mas dalam kita menyusun latihan-latihan tersebut. Iya, betul. Nah, selanjutnya kita berikan umpan balik yang efektif terhadap si pasien. Ya, umpan balik ini bisa bersifat instruksi atau arahan dalam sebuah latihan. Mungkin bisa diberikan contohnya nih Mas. Ya, jadi tujuannya tuh supaya si pasien itu paham dari gerakannya. Misal gini, ambil bola, ayo Pak atau Ibu, coba angkatnya lebih tinggi, angkat tangannya lebih tinggi, kemudian luruskan sikunya, luruskan ya bahunya condong ke depan, seperti itu. Jadi supaya pasien itu memahami gerakannya itu kurang apa. Iya, jadi begitu. terapis bertugas untuk memberikan umpan balik. Umpan balik ini juga harus yang spesifik ya. Spesifik maksudnya apakah gerakannya terlalu keangkat ataupun gerakannya harus harus lurus ke depan, tidak ke samping. Nah, itu sebagai fisioterapis harus memahami hal itu. Fisioterapisnya atau mungkin keluarga yang ingin membantu latihan pasien ini harus peka nih. Apa yang menjadi poin perhatian. Baik. Dan apabila misalkan teman-teman atau keluarga yang ingin ingin mengetahui bagaimana cara membuat umpan balik yang efektif ini, sebetulnya bisa dikomunikasikan sama terapisnya ya Mas, supaya mendapatkan masukan-masukan, karena biasanya setiap kasus ini beda-beda nih Mas. Pasien A, pasien B itu kurangnya beda-beda. Jadi bagusnya memang dikomunikasikan dengan fisioterapisnya. Iya, betul. Selanjutnya Mas. Nah, yang keempat, dalam membuat sebuah program motor learning, ini harus melibatkan pasien. Jadi partisipasi aktif pasien menjadi penting dalam pembuatan sebuah latihan. Gitu. Apakah jadi kita mungkin ini ya, kita lihat dulu background dari pasien itu apa. Gitu. Misal seorang pekerja yang sering atau yang suka mengetik di laptop gitu. Nah, latihannya harus mengarah ke pekerjaannya. Jadi misal contohnya gini, kalau seandainya si pasien ini kerjanya kantoran tapi kita latihnya gerakan-gerakan memasak atau apa, kan nggak sinkron gitu. Baik. Jadi tujuan dari latihan itu juga harus jelas ya Mas ya. Tujuan dari latihan tersebut. Jadi sebetulnya ya ini hal yang memang bisa dikomunikasikan dengan fisioterapisnya. Jadi saya ingin latihan karena saya kegiatannya mengetik misalkan Mas. Coba dong arahkan saya mengarah ke latihan mengetik. Iya, betul. Baik. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, dalam membuat sebuah program motor learning, latihannya harus berulang-ulang dan intensif.
Oke. Gitu. Kita sudah bahas tadi ya Mas ya. Iya, Pentingnya dalam alasannya latihan kenapa, itu tadi kita sudah bahas. Kemudian selanjutnya, nah setelah latihan itu kita berikan, nah latihan ini harus kita aplikasikan ke kehidupan sehari-harinya, begitu. Karena memang tujuannya ya Ya pasien itu, bisa kembali lagi ke kehidupan betul, kehidupan kesehariannya. Iya, Heeh. betul. Nggak cuman jangan sampai si pasien ini mampu bergerak hanya saat terapisnya datang aja. Iya. Tetapi di saat terapisnya atau pasiennya pulang dari klinik atau dari rumah sakit atau si fisioterapis atau okupasi terapis atau terapi bicara itu melakukan visit. Nah, di saat pasien itu sendiri atau bersama keluarga, pasien harus bisa melakukan gerakan tersebut dengan dengan arahan-arahan yang sudah diberikan oleh terapis. Oh, begitu. jadi mungkin ada program gitu-gitu ya Mas ya untuk oke. Iya, makanya tadi kenapa kok pasien harus aktif, kita harus melibatkan pasien, kemudian harus ada feedback. Iya. Tujuannya tuh itu. Oke. Begitu. Jadi sebetulnya garis besar dari tujuan latihan itu adalah kita harus mempunyai latihan yang bertujuan, betul, kemudian spesifik, iya, kemudian tujuannya adalah supaya pasien tersebut bisa kembali lagi ke kehidupan sehari-hari, Mas ya. Iya, Supaya betul. memang pasien sebagai makhluk sosial ya, Mas ya. Jadi biopsikososial. Jadi sebisa mungkin pasien harus kembali lagi ke kehidupannya. Baik. Kemudian jenis-jenis neuroplastisitas, Mas. Ada berapa dan apa pengertian dari jenis itu, Mas? Oke. Yang pertama ada structural plasticity. Structural plasticity, oke. Ya, yang kedua ada functional plasticity. Functional plasticity. Nah, kalau structural plasticity ini adalah perubahan dari anatomi otak yang diakibatkan dari latihan yang dilakukan. Oke, jadi perubahan struktural dari otak Iya, pasien itu ya, yang Mas? yang tadinya cedera, nah itu tumbuh sel-sel baru, kemudian menjadi bagian otak yang baru, begitu. Baik. Itu secara struktural. Baik. Nah, kalau functional plasticity adalah kemampuan otak yang sehat itu mengambil alih tugas dari otak yang mengalami cedera. Begitu. Jadi neuroplastisitas itu ada fungsional plastisitas yang tugasnya yang definisinya adalah otak yang sehat mengambil alih ya Mas ya. Iya, mengambil peran tugas dari otak yang rusak tadi ya. Betul. Dan dalam pengambilan tugas ini tidak secara spontan langsung bisa diambil, tetapi harus melalui proses pembelajaran. Oke, kembali lagi ke motor learning tadi ya Mas. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian kita mulai masuk nih Mas, bagaimana neuroplastisitas itu bekerja di dalam rehabilitasi Mas. Jadi di dalam latihan-latihan itu bagaimana sih Mas, peran apa sih neuroplastisitas terhadap itu? Iya, jadi saat otak mengalami cedera atau mengalami kerusakan, maka secara otomatis otak ini mengalami recovery, yaitu membentuk jalur alternatif untuk mendukung dari sel yang rusak tadi. Baik. Begitu. Dan dalam neuroplastisitas ini ada prinsip yang berbunyi use it or lose it. Use it or lose it. Apa maksudnya Mas dari itu? Ya, kalau tidak digunakan maka kita akan kehilangan. Oh, jadi artinya apabila kita tidak menggunakan area otak itu ataupun area anggota gerak yang mengalami gangguan, ya maka lose it itu ya udah hilang gitu. Kita udah nggak bisa pakai. Begitu. Baik. Dan yang kedua, kalau kita menggunakan itu, if we use it,
eh, maka kita akan bisa meningkatkan bagian yang itu. Use it and improve it. Yes, jadi tidak cuman use it or lose it, tapi lebih bagusnya lagi adalah use it and improve it ya Mas. Jadi bukan cuman menggunakan tapi harus improve terus. Ditingkatkan. Oke. Begitu. Terus kemudian selanjutnya Mas? Dan dalam latihan yang dilakukan harus memiliki intensitas yang tinggi dan bervariasi. Begitu. Baik. Jadi memang harus pengulangannya bagus, pengulangannya banyak, intensitasnya tinggi, dan juga variasi gerakannya yang banyak supaya memang otak itu lebih belajarnya lebih berkembang dan lebih banyak dalam melakukan pembelajaran, karena kan kita kalau aktivitas nggak cuma satu gerakan kan. Jadi gerakan itu kan bersifatnya kompleks begitu. Baik. Nah, kemudian nih Mas, apa sih sebetulnya ciri-ciri dari neuroplastisitas Mas? Ya, jadi ciri-cirinya ini ada 4 ya. Yang pertama adalah otak ini dapat mereorganisasi dirinya sendiri. Oke, maksudnya gimana Mas? Baik secara struktural maupun secara fungsi. Gitu. Jadi sebetulnya si otak ini punya kemampuan dia merecovery bagiannya sendiri begitu. Kemudian yang kedua, otak ini dapat membentuk koneksi yang baru sepanjang hidup. Oh, itu kabar baik ya Mas sebetulnya pasien-pasien. Iya, betul. Jadi kalau kita dulu sering mendengar kalau golden period itu ada 6 bulan. Tapi ternyata neuroplastisitas ini berlangsung seumur hidup. Iya, dalam rentang kehidupan. Jadi pembentukan saraf baru itu ternyata seumur hidup ya Mas ya. Itu mungkin kabar baik ya untuk pasien-pasien. Betul. Dan yang ketiga, otak itu dapat mempelajari atau mempelajari kembali fungsi yang hilang. Begitu. Itu ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat, otak dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Otak dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Ternyata ya otak itu luar biasa ini ya Mas ya. Maksudnya fungsinya sangat luar biasa karena bisa beradaptasi, terus kemudian bisa berkembang, kemudian mereorganisasinya juga sepanjang hidup. Betul. Gitu. Kemudian Mas, untuk selanjutnya kita dalam fisioterapi ya Mas ya, metode apa sih Mas sebetulnya yang dipakai atau apa metode yang berkembang dalam mendukung proses dari neuroplastisitas itu? Iya, jadi sebetulnya banyak ya metode pendekatan untuk mendukung terjadinya neuroplastisitas. Kalau yang based on handling itu ada banyak nih. Yang pertama ada Bobat. Yang biasa saya gunakan itu Bobat. Metode Bobat. Iya, yang kedua ada PNF, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Kemudian yang ketiga ada DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization. Kemudian ada CIMT, Constraint Induced Movement Therapy. Kemudian banyak. Masih ada beberapa lagi ya. Banyak banget sih. Terus kemudian kan ada, kalau yang sekarang sudah mulai ada teknologi nih Mas. Oh iya, betul itu. Itu ada juga menggunakan functional electrical stimulation. Kemudian ada juga yang pakai itu virtual reality. Virtual reality. Terus juga ada yang pakai robotic terapi. Jadi sebetulnya banyak sekali metode ya Mas ya. Banyak sekali metode yang digunakan tentu untuk mendukung dari proses neuroplastisitas itu. Betul. Baik Mas Ayu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Mas bahwa motor learning dan neuroplastisitas adalah konsep kunci dalam rehabilitasi neuro. Rehabilitasi kasus-kasus neuro ya Mas. Betul. Yang kedua, dengan memahami bagaimana otak
dan tubuh belajar serta beradaptasi, kita bisa membantu pasien pulih lebih cepat dan juga lebih efisien, Mas. Iya. Nah, Mas Aziz mau nambahin? Ya, jadi ada kutipan yang bagus banget ini dari seorang akademisi. Itu berbunyi seperti ini. Belajar bukan hanya tentang mencoba, tetapi tentang menciptakan perubahan yang bertahan lama dalam cara kita bergerak dan berinteraksi dengan dunia. Woi, keren banget ya. Keren banget kutipannya ya. Baik, mungkin teman-teman cukup dulu ya Mas untuk pembahasan kali ini mengenai motor learning dan juga neuroplastisitas. Apabila teman-teman menginginkan kita membahas sesuatu atau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Tulis saja di kolom komentar, nanti kita bahas. Baik, untuk kali ini cukup dulu. Dari kami, saya Trijoko dan saya Ayus Darusman. Oke, kita undur diri dulu. Terima kasih. Bye.